Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matit taubah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil hijrah. Walhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi dan teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah hambanya dan Rasul utusannya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak kepada kebenaran dengan izinnya, sang suri tauladan dan cahaya penerang bagi umatnya. Dan semoga Allah senantiasa melimpah curahkan salawat dan salam baginya dan teruntuk keluarganya, dan semoga kelak Allah izinkan dan Allah perkenankan kita semua untuk mendapatkan syafaat di sisi Rasulullah SAW dan bersama-samanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan kami dalam serial podcast 9 Panglima Perang Terbaik dan Terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam. Dan insya Allah pada momentum kali ini kita akan membahas mengenai Amru bin As. Namanya adalah Amru bin As bin Wail bin Hisham bin Sa'id bin Saham al-Quraish as-Sahmi. Di antara jasa besarnya adalah ketika Umar bin Khattab mengamanatinya untuk menaklukkan Mesir, dan dia berhasil menunaikan amanat tersebut. Amru bin As merupakan salah seorang pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus seorang politisi yang begitu cemerlang. Ia terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya dalam mengatur siasat politik. Kisah sebelum memeluk Islam. Kunyah dari Amru bin As adalah Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Ia adalah seseorang pedagang yang biasa bersafar ke Syam, ke Yaman, ke Mesir, dan Habasyah. Amru bin As memiliki bakat alamiah yang sangat sempurna. Ia seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk di antara kesatrianya kaum Quraisy pada saat itu. Ia pula negosiator ulung, dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasanya. Tidak heran mengapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk melobi An-Najasyi agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah pada saat itu. Kemudian Amr bin As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Saat itu ia datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah ke kota Madinah. Dan kemudian ketika tiga orang ini menemui Rasulullah SAW, Rasulullah menatap ketiganya lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian, wahai umat Islam." Amr bin As mengatakan, pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengatakan, "Julurkanlah tanganmu, wahai Rasulullah, aku ingin membaiatmu." Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku, lalu kutahan tanganku sebentar. Dan Rasulullah bertanya, "Ada apa, wahai Amr?" Dan ku jawab, "Aku ingin kamu memberikan syarat kepadaku, ya Rasulullah." Dan Rasulullah mengatakan, "Apa syarat yang kau inginkan?" Aku menjawab, "Agar dosa-dosaku diampuni." Dan kemudian ketahuilah sobat An-Nasr, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan begitu pula haji menyucikan khilaf dan dosa-dosa terdahulu." Hadis riwayat Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah sangat dekat dengan Amr bin As dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Karena Rasulullah tahu Amr bin As adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Rasulullah mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, "Bawalah pakaian dan senjatamu, lalu temuilah aku." Amr mengatakan, "Lalu aku menemui beliau yang saat itu sedang berwudu. Beliau menatapku lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Inni uridu an a'bdsakaka ala jaishin fayusallimaka Allah wa yughnimaka wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah.'"
Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama para pasukan, dan semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang baik. Kemudian Amr bin As menanggapi, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta, akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini dan ingin menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah SAW. Aku ingin menjadi sahabatmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Amru, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad. Dan kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Amr bin As adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Dalam riwayat Hakim, Rasulullah pun mempersaksikan bahwa Amr bin As adalah orang yang beriman, bukan seorang laki-laki yang munafik. Dua orang anak laki-laki Al-As adalah orang yang beriman, yaitu Hisham dan Amru. Hadis riwayat Hakim. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, yang perkataannya adalah wahyu yang tidak bisa didustakan sepanjang masa atas keimanan Amr bin As. Rasulullah sangat mencintai dan mengagumi kemampuan dari Amr bin As, terbukti dengan beliau mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan perang Zatul Salasil dan mengangkatnya sebagai amir di wilayah Oman sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Sobat dan sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, ingin tahu bagaimana kelanjutan dari kisah Amr bin As, bagaimana penaklukan yang dilakukan oleh Amr bin As, nantikan di episode selanjutnya di pekan depan insyaallah dalam serial podcast di hari Jumat seperti biasa. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.